По рулям of money on my neck of money when It's my name, это мой money rain, no pain, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan menayangkan sebuah video presentasi proposal rencana kegiatan Project Citizen yang berjudul Pengabaian Upacara Bendera terhadap Pemahaman Santri tentang Pancasila sebagai Ideologi Negara di MHIU KLO pada mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Baik, slide selanjutnya adalah bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang masalah. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran vital dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini menjadi kunci utama dalam membangun generasi muda yang memahami dan menghayati filosofi dasar negara. Upacara bendera sebagai salah satu instrumen pendidikan karakter telah lama menjadi tradisi yang mengakar dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Idealnya, setiap lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren menjadikan Pancasila sebagai core values atau nilai inti yang diimplementasikan melalui berbagai kegiatan edukatif, salah satunya melalui upacara bendera. Upacara bendera bukan sekedar rutinitas, melainkan media internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan pembentukan karakter. Kegiatan ini seharusnya menjadi momentum rutin untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila kepada peserta didik. Berdasarkan observasi pertama yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2024 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda di Pondok Pesantren MHIU KLO, terungkap fakta bahwa upacara bendera tidak dilaksanakan secara rutin. Wawancara yang telah dilakukan oleh pihak eksternal pondok seperti masyarakat sekitar pondok, khususnya ibu kantin yang berlokasi di depan pondok pesantren MHIU KLO, ditemukan fakta bahwa tidak ada upacara bendera rutin setiap hari Senin di lingkungan pondok tersebut. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah seorang santri yang mengonfirmasi ketiadaan upacara bendera dalam rutinitas kegiatan pondok tersebut. Nah, temuan ini mengidentifikasi adanya kesenjangan yang signifikan antara ekspektasi pelaksanaan pendidikan karakter berbasis kebangsaan dengan realitas di lapangan. Absennya upacara bendera sebagai medium penanaman nilai Pancasila dapat berpotensi menciptakan gap pemahaman santri terhadap ideologi negara. Mengingat upacara bendera bukan sekedar hanya ritual formal, melainkan sarana pembelajaran nilai-nilai kebangsaan secara praktis. Melihat urgensi permasalahan ini, diperlukan sebuah kajian komprehensif untuk mengevaluasi dampak ketiadaan upacara bendera terhadap tingkat pemahaman dan penghayatan santri akan nilai-nilai Pancasila. Evaluasi ini penting untuk dilakukan sebagai landasan untuk merumuskan solusi dan strategi alternatif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pesantren tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pertama, bagaimana dampak pengabaian upacara bendera terhadap pemahaman santri mengenai Pancasila? Selanjutnya, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di Pondok Pesantren MHIU KLO? Dan yang terakhir, bagaimana persepsi santri, pengajar, dan masyarakat sekitar terkait pentingnya upacara bendera dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengkaji dampak pengabaian upacara bendera terhadap pemahaman santri tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran santri tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang terakhir, menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila di Pondok MHIU KLO. Baik, slide selanjutnya adalah bab 2, sumber berita dan tinjauan teori. Pertama, studi terkait.
Dalam mengkaji permasalahan pengabaian upacara bendera terhadap pemahaman santri tentang ideologi negara di MHIUKLO, beberapa studi terdahulu memberikan landasan pemikiran yang relevan, diantaranya yaitu: pertama, ada Gontor as the Learning Competitory Islamic Institution Transformation Toward the Modernity oleh Muhammad Iqbal Fasa tahun 2016, Jurnal Studia Islamika. Studi ini menunjukkan bagaimana pesantren modern Gontor telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislamannya. Transformasi ini memberikan contoh bagaimana lembaga pendidikan Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Relevansasinya dengan proyek ini adalah dalam hal pentingnya menyeimbangkan nilai-nilai tradisional termasuk nasionalisme dengan tuntutan modernitas. Kemudian yang kedua, integritas kurikulum merdeka dan kurikulum pesantren di Madrasah Aliyah pada pondok pesantren oleh Irma Kusumawati dan Nur Faudi tahun 2024, Jurnal Sanskara Pendidikan dan Pengajaran SPP. Penelitian ini membahas tentang upaya mengintegrasikan kurikulum merdeka dengan kurikulum pesantren yang menunjukkan bahwa nilai-nilai kebangsaan dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem pendidikan pesantren. Studi ini relevan karena menunjukkan pentingnya keselarasan antara pendidikan nasional dan pendidikan pesantren. Kemudian yang terakhir ada penanaman nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan di pondok pesantren oleh A. Sibron, Muhammad Win Afghani, dan Afriantoni pada tahun 2021. Jurnal Pendidikan Indonesia. Penelitian oleh A. Sibron dan kawan-kawan mengkaji implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pesantren. Studi ini sangat relevan dengan proyek ini karena membahas secara spesifik tentang metode dan strategi penanaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan pesantren. Kemudian selanjutnya ada kerangka teoritis. Dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa teori atau konsep yang mendasari proyek, yaitu yang pertama ada teori pembelajaran berbasis proyek, project-based learning. Landasan teoritis dalam proyek ini dibangun di atas pemahaman mendalam tentang pembelajaran berbasis proyek sebagai pendekatan pedagogis yang berpusat pada peserta didik. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembelajaran melalui pengalaman langsung dalam mengatasi permasalahan nyata di masyarakat. Dalam konteks penanaman nilai-nilai Pancasila, pendekatan ini memungkinkan santri untuk mengeksplorasi dan menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui proyek-proyek konkret yang bermakna. Kemudian selanjutnya ada teori konstruktivisme sosial. Teori konstruktivisme sosial menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila terbentuk melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung. Teori ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pembentukan pemahaman melalui dialog, diskusi, dan refleksi bersama. Kemudian yang terakhir ada teori perubahan sosial. Dalam menghadapi fenomena pengabaian upacara bendera, teori perubahan sosial ini memberikan kerangka untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku dan sikap santri terhadap ritual kenegaraan. Teori ini juga membantu dalam merancang strategi intervensi yang efektif untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dan membangun kesadaran akan pentingnya simbol-simbol kenegaraan. Selanjutnya, metode pengkajian. Yang pertama yaitu subjek pengkajian. Kelompok utama yang menjadi subjek pengkajian adalah para santri tingkat SMP. Dan yang selanjutnya, para ustazah yang berperan sebagai pendidik dan pembimbing di pondok pesantren juga menjadi bagian penting dalam pengkajian ini. Dan kelompok terakhir yang terlibat dalam pengkajian adalah masyarakat di sekitar pondok. Lalu ada waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Tempat pelaksanaan kegiatan pengkajian tentang pengabaian upacara bendera terhadap pemahaman santri mengenai Pancasila sebagai ideologi negara dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang tersusun sistematis. Kegiatan dimulai pada pertengahan Oktober 2024 dan berakhir pada Desember 2024. Lokasi pelaksanaan kegiatan terletak di dua tempat utama, yaitu kampus Universitas Muhammadiyah Pringsewu Umpri dan kompleks pondok pesantren beserta lingkungan sekitarnya. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan kebutuhan akan fasilitas akademis yang tersedia di kampus serta pentingnya akses langsung ke lokasi penelitian di pondok pesantren untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data dari objek penelitian,
Penulis atau peneliti menggunakan beberapa metode, di antaranya adalah dengan wawancara, observasi, dan survei kuesioner. Selanjutnya, metode pengkajian. Yang pertama yaitu subjek pengkajian. Kelompok utama yang menjadi subjek pengkajian adalah para santri tingkat SMP. Dan yang selanjutnya, para ustazah yang berperan sebagai pendidik dan pembimbing di pondok pesantren juga menjadi bagian penting dalam pengkajian ini. Dan kelompok terakhir yang terlibat dalam pengkajian adalah masyarakat di sekitar pondok. Lalu ada waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Tempat pelaksanaan kegiatan pengkajian tentang pengabaian upacara bendera terhadap pemahaman santri mengenai Pancasila sebagai ideologi negara dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang tersusun sistematis. Kegiatan dimulai pada pertengahan Oktober 2024 dan berakhir pada Desember 2024. Lokasi pelaksanaan kegiatan terletak di dua tempat utama, yaitu kampus Universitas Muhammadiyah Pringsewu Umpri dan kompleks pondok pesantren beserta lingkungan sekitarnya. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan kebutuhan akan fasilitas akademis yang tersedia di kampus serta pentingnya akses langsung ke lokasi penelitian di pondok pesantren untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data dari objek penelitian, penulis atau peneliti menggunakan beberapa metode, di antaranya adalah dengan wawancara, observasi, dan survei kuesioner. Baik, selanjutnya ada analisis data. Yang pertama yaitu reduksi data. Tahap pertama reduksi data ini di mana peneliti melakukan proses penyederhanaan dan pemilahan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dan yang kedua ada penyajian data. Tahap penyajian data ini di mana peneliti mengorganisasikan informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara pengabaian upacara bendera dengan tingkat pemahaman Pancasila di kalangan santri. Lalu indikator kinerja. Dalam upaya menggali isu yang berkembang di masyarakat terkait minimnya penanaman nilai-nilai kebangsaan di lingkungan pesantren, penelitian ini menggunakan indikator-indikator diantaranya yaitu yang pertama, ketercapaian pengumpulan data, yang kedua, kualitas keabsahan informasi, ketiga, analisis temuan, dan yang keempat, penyusunan laporan. Dan yang terakhir ada metode evaluasi. Evaluasi dalam penelitian ini dilaksanakan secara komprehensif menggunakan berbagai metode yang saling melengkapi. Observasi langsung dilakukan untuk mengamati pelaksanaan upacara bendera dan perilaku santri terhadap simbol-simbol negara. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk santri, ustazah, sebagai tenaga pengajar, dan masyarakat sekitar. Pengumpulan data juga dilakukan melalui penyebaran kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman dan sikap santri terhadap Pancasila dan upacara bendera. Jadwal kegiatan pada Selanjutnya saya akan membacakan jadwal kegiatan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu pada tanggal 15 bulan 10 2024, kegiatan berupa pembekalan materi yang berlokasi di kampus Umpri. Tanggal 22 bulan 10 2024, pengusulan masalah yang berlokasi di kampus Umpri. Tanggal 28 bulan 10 2024, observasi dan validitas isu serta pembuatan rumusan masalah yang berlokasi di pondok pesantren. Tanggal 29 bulan 10 2024, pengumpulan rumusan masalah isu berlokasi di kampus Umpri. Tanggal 3 bulan 11 2024, penyusunan proposal kegiatan yang berlokasi di kampus Umpri. Pada tanggal 5 bulan 11 2024, kegiatan pengajuan proposal yang berlokasi di kampus Umpri. Tanggal 12 bulan 11 2024, yaitu pengumpulan data yang berlokasi di pondok pesantren dan sekitarnya. Tanggal 15 bulan 11 2024, yaitu penyusunan portofolio yang berlokasi di kampus Umpri. Tanggal 19 bulan 11 2024, yaitu pengajuan portofolio lokasi di kampus Umpri. Pada tanggal 26 bulan 11 2024, yaitu pelaporan dan slowcase yang berada di kampus Umpri. Dan yang terakhir, tanggal 7 bulan 12 2024, diseminasi dan penilaian akhir yang berlokasi di kampus Umpri. Selanjutnya saya akan membacakan rencana anggaran belanja kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan perizinan dan administrasi.
seperti pengurusan izin dan map dokumen, kira-kira biayanya 10.000. Selanjutnya transportasi, biaya perjalanan ke lokasi observasi atau wawancara, kira-kira sekitar 300.000. Konsumsi 240.000, cetak laporan 45.000, dan biaya lain tidak terduga kira-kira sekitar 30.000. Jadi jumlah totalnya kira-kira 635.000.